Oke, kalau mau cerita dari awal banget mah karena saya kenal Ruben itu luar biasa ya, udah sangat lama ya. Ya jadi saya kenal Ruben itu dari mulai usia Ruben sekitar 15 tahun. Dan waktu itu yang masuk sanggar duluan itu adalah Jordi. Jordi waktu itu umur masih 5-6 tahun. Nah Ruben nganterin Jordi terus ya Ruben akhirnya ikutan juga masuk sanggar gitu. Waktu itu kira-kira di tahun 1999-an gitu loh. Ya, sekitar itu. Setelah Mas Adi tuh gimana sih Ruben dan Sarwenda gitu Mas? Ruben dan Sarwenda kan sejauh ini waktu Ruben pernah membuat lagu Ruben dan Sarwenda itu saya kenal adalah pasangan suami istri yang memang luar biasa harmonis ya awalnya ya. Saya juga datang ke pernikahan mereka berdua di Bali, lalu kemudian juga sepanjang perjalanan kehidupan perkawinan mereka, saya juga banyak ikut serta menciptakan berbagai lagu untuk keluarga Ruben Onsu, dari mulai lagu Happy Family, lagu-lagu untuk Betran, Thalia, ya Sarwenda sendiri. Jadi total mungkin udah ada sekitar 10 lagu ya yang dinyanyikan oleh keluarga Ruben Onsu. Nah, ya baik Sarwenda ataupun Ruben ya memang sepanjang yang saya kenal ya mereka awalnya adalah sepasang suami istri yang menjadi teladan sih bagi banyak keluarga Indonesia karena keharmonisannya. Kemudian juga bagaimana Ruben pekerja kerasnya, sementara Sarwenda ibu rumah tangga yang baiknya, yang selalu dasteran. Jadi image keluarganya Ruben tuh keluarga selebriti yang sederhana pada saat itu gitu. Mas, tanggapannya mengenai live Ruben yang raih peringkat pertama dan banjir dukungan gimana Mas? Ya Ruben mungkin juga salah satu rezeki beliau sebagai mu'alaf ya. Jadi Allah memberikan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka sebenarnya. Saya tahu Ruben memang juga sedang mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya, dan akhirnya Ruben sekarang benar-benar membuktikan gitu pertolongan Allah gitu. Ya di balik musibah ada anugerah sih menurut saya. Mas, sejauh ini apakah Mas Ruben pernah berbagi cerita atau curhat langsung ke Mas Adit mengenai masalah yang mereka hadapi? Ada nggak sih Mas dia cerita soal kondisi psikologis dan mentalnya ke Mas Adit? Ya kalau cerita sih sangat sering kan. Memang saya salah satu teman curhatnya, karena saya juga orangnya lumayan nggak terbiasa tidur cepat, jadi paling cepat tuh jam 2 malam. Mungkin karena kebiasaan syuting ya, atau nulis skenario. Jadi Ruben tahu saya jam 1 jam 2 belum tidur dan dia selalu ngechat, selalu dia panggil dulu Kak gitu ya. Oke, saya jawab ya, ada apa Ben? Ya udah, terus telepon, ngobrol berbagai hal tentang kehidupannya, tentang permasalahannya gitu. Tapi di antara obrolan itu sih lebih banyak selingan bercandaannya sih sebenarnya gitu. Dalam postingan Bang Adit terakhir ada soal ketidakhappyan, ada pernah jadi happy family, pernah jadi ketidakhappy family. Mungkin gimana sih ceritanya waktu jadi happy dulu ya? Wah, masih jadi happy family bersama keluarga. Iya, jadi di tahun 2020 itu setelah menikah beberapa tahun ya, Ruben itu memesan lagu ke saya ya, yang judulnya Happy Family. Sebenarnya itu lagu lama sih, pada tahun 1997-an rasanya tuh, di tahun 2007 itu Ruben pernah saya bikinin album yang salah satu lagunya itu judulnya Happy Family. Kemudian setelah Ruben menikah di tahun 2020 lagu itu di remake, dinyanyikan bersama Betran Putra Onsu ya, Thalia, kemudian juga ada Sarwenda ikut bernyanyi. Dan Happy Family itu di tahun 2020 cukup banyak penontonnya ya, hampir sekitar lebih dari 32 juta viewers ya di YouTube. Dan kemudian di tahun 2022, 2 tahun kemudian,
Ruben meminta saya menciptakan lagi lagu dan saya buatkan lagu Happy Family 2 yang syutingnya itu kalau nggak salah di Labuan Bajo ya. Nah itu menurut saya masa-masa indahnya keluarga Ruben dan kemudian bahkan Ruben dan keluarganya juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai keluarga terharmonis ya, pasangan selebriti yang mungkin paling menarik simpati masyarakat, macam-macam kan penghargaan yang diadakan oleh TV waktu itu ya. Nah kemudian ketika sekarang kita menyaksikan ya adanya perpisahan itu ya menurut saya lagu Happy Family di tahun 2020 dan 2022 itu menjadi sebuah kontradiksi ya dan menjadi kenangan yang kalau dilihat saya nggak tahu tuh apa perasaannya keluarganya Bensu ketika melihat lagu yang populer dan sempat mencerminkan sebuah keluarga yang happy ya, keluarga yang rukun dan damai ya. Lalu untuk mungkin kesaksian Om Adit ketika mereka harmonis. Iya, kesaksian saya ketika mereka harmonis pastinya kan Ruben itu selalu berusaha membahagiakan keluarganya dengan berbagai macam acara. Nanti ulang tahun Sarwenda sendiri, Thalia Tania juga begitu, Onyo, kemudian dari keluarga juga memeriahkan acara ulang tahunnya Ruben dengan surprise party dan lain sebagainya. Dan mereka betul-betul menjadi sorotan masyarakat karena keharmonisan dan bagaimana Ruben mencoba membahagiakan keluarganya dengan berbagai macam fasilitas gitu. Nah, jadi ya saya melihat acara-acara Ruben ya Onsu Family kan juga di YouTube meraih banyak subscriber ya, jutaan gitu. Dengan acara masak-masak mereka bersama, kehidupan sehari-harinya Onsu Family, itu semua menjadi dokumentasi kenangan gitu loh dari keluarga Bensu. Dan ya ketika channel itu akhirnya tidak berkembang lagi sekarang dan Ruben membuat channel sendiri dengan nama Just Ruben, itu kan juga menjadi satu gambaran ya bahwa memang rasanya seperti pepatah bilang gitu, tiada pesta yang tak berakhir gitu ya. Barangkali menurut saya keharmonisan keluarga Ruben itu adalah sebuah pesta yang pada akhirnya berakhir gitu loh. Tapi transisinya seperti apa? Bang Adit menyaksikan ya, dari awal harmonis sampai tidak harmonis. Transisinya itu seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya, ketika tahun 2020 lagu Happy Family pertama di mana menggambarkan kehappyan, kebahagiaan keluarganya Onsu, ya mereka bernyanyi bersama dan itu dibuatnya di belakang halaman rumah mereka. Saya lihat video klipnya. Tapi 2 tahun kemudian itu ketika lagu Happy Family 2 itu saya nggak tahu kenapa kayak merasa ada sesuatu yang mesti saya nasihati dalam lagu. Karena di dalam lagu Happy Family 2 itu saya buat kalimat liriknya tuh dalam mendung dan hari cerah kita tetap bersama gitu loh. Nah, nggak tahu kenapa saya memilih frasa kata mendung gitu. Karena nggak tahu kenapa saya ngerasa kayaknya ada sesuatu nih gitu ya. Dan itu saya cantumkan dalam lirik lagu saya di Happy Family 2. Di Happy Family 1 tuh benar-benar pure tentang kegembiraan keluarga. Tapi di Happy Family 2 tahun kemudian ya kalau nggak salah tahun 2022 ya lagu itu rilis, saya entah kenapa memasukkan kata mendung ya, di hari mendung dan di hari cerah kita akan tetap bersama.